Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fluida statis. Dalam materi fluida statis kita akan mempelajari tentang konsep tekanan hidrostatis, tekanan mutlak, tekanan permukaan, kapilaritas, vikositas, hukum Pascal, hukum Archimedes, beserta penerapan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita awali yang pertama tentang konsep tekanan. Kalau anak-anak misalkan mendorong sebuah benda, bisa berupa meja ataupun dinding, maka sebenarnya anak-anak itu memberikan tekanan atau memberikan gaya. Maka sebagian akan menjawab bahwa kita sedang memberi tekanan kepada dinding, sebagian yang lain akan memberikan gaya. Mari kita pelajari tentang konsep tekanan, sehingga bisa membedakan apakah gaya dan tekanan itu sama. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut. Secara matematis kita tulis P sama dengan F per A. P tekanan dalam Newton per meter kuadrat, F gaya Newton, dan A adalah luas penampang meter persegi. Dalam kehidupan sehari-hari, coba kita lihat seorang tukang kayu ini membawa paku, yang satu pakunya lancip, yang satu pakunya tumpul. Kemudian diberikan pukulan, berarti diberikan gaya yang sama, maka paku yang ujungnya lancip ini akan menancap atau masuk ke dalam kayu, sedangkan yang tumpul maka ini akan mantul, bahkan tidak menancap. Kenapa? Padahal pukulannya sama, gayanya sama. Karena luas bidang ujung yang menempel pada kayu, luas penampang daripada paku itu adalah, untuk paku yang lancip hanya kecil, sehingga dari rumus ini mendapat tekanan yang besar sehingga paku bisa masuk. Sedangkan yang tumpul ini pakunya luas bidangnya adalah besar sehingga tekanan kecil, sehingga paku yang tumpul tidak bisa menancap atau tidak bisa masuk. Contoh lain misalkan ada dua orang yang memakai sepatu, yang satu memakai hak yang lancip dan yang kedua memakai daripada hak yang datar. Keduanya berjalan, maka anak-anak akan dengarkan daripada bunyi langkah-langkah orang tersebut. Maka
orang yang memakai hak yang lancip, anak-anak akan dengar langkah kakinya itu dengan suara yang keras. Sedangkan yang datar ini tidak bersuara bahkan. Kenapa? Walaupun gaya beratnya sama, tapi karena luas permukaannya berbeda, maka tekanan yang diberikan kepada lantai untuk hak yang kecil ini besar, sehingga tekanan besar sehingga menimbulkan suara. Sedangkan yang hak yang datar ini tidak menimbulkan suara karena apa? Luas penangnya besar sehingga tekanannya kecil. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari, maka bisa membedakan antara konsep tekanan sekaligus berbeda dengan konsep gaya. Untuk selanjutnya kita berikan contoh soal yang berkaitan dengan tekanan. Sebuah meja, kita baca bersama-sama. Sebuah meja yang masanya 24 kg memiliki 4 kaki yang luas penampangnya masing-masing adalah 1 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Tentukan tekanan kursi terhadap lantai jika percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat. Penyelesaiannya, berat meja 24 kg dikalikan dengan percepatan gravitasi 10 sama dengan 240 Newton. Luas alas keempat kaki meja A sama dengan 4 kaki tadi kali 1 kali 10 pangkat min 3 meter kubik, sehingga luas totalnya 4 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Tekanan meja terhadap lantai adalah P sama dengan F per A. Gaya berat dibagi luas penampang daripada alas tadi. 240 dibagi 4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 6 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat. Nah, ini contoh untuk soal yang berkaitan dengan tekanan. Dan untuk selanjutnya nanti anak-anak bisa mengerjakan soal-soal latihan yang berkaitan dengan tekanan. Ini ada 4 soal pilihan ganda yang berkaitan dengan tekanan. Selanjutnya kita bahas tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. pH tekanan hidrostatis sama dengan rho GH, massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman zat cair. Nah, kalau kedalaman berarti mengukurnya dari permukaan, atau tinggi zat cair diukur dari permukaan, bukan dari dasar. Kemudian tekanan mutlak. Tekanan mutlak dalam fluida merupakan jumlah tekanan atmosfer dengan tekanan hidrostatis. Jadi P tekanan hidrostatis sama dengan tekanan mutlak. Tekanan atmosfer, misalkan air laut itu yang permukaan air laut yang dekat dengan
laut itu. Nah, jadi di atas permukaan laut ini tekanan atmosfernya berapa? Ditambah dengan tekanan hidrostatisnya rho GH. Itu ada tekanan yang terukur. Untuk selanjutnya kita berikan suatu contoh. Contoh soal kita baca bersama-sama. Suatu tempat di dasar danau memiliki kedalaman 12 meter jika massa jenis air danau 100 kg per meter kuadrat. Tekanan di atas permukaan air sebesar 1 atmosfer dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan tekanan hidrostatis di tempat tersebut. Tekanan mutlak di tempat tersebut. Kemudian tekanan hidrostatis sama dengan rho. Rho-nya adalah 1000. G. Tekanan percepatan gravitasi 10. 12. Ini kedalaman daripada tempatnya. Tempat yang ditanyakan, sehingga 1000 kali 10 kali 12 sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi satuan lain daripada tekanan adalah Pascal. Kemudian satuan yang lain ada ATM, atmosfer. Itu 1 ATM sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Tekanan mutlak sama dengan PO plus pH. Tekanan atmosfernya 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah rho GH 1,2 kali 10 pangkat 5. Ini satuannya pangkatnya sama, berarti tinggal jumlahkan 1,01 ditambah 1,2 2,21 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini contoh soal untuk tekanan hidrostatis dan tekanan mutlak hidrostatis. Nah, sekali lagi anak-anak nanti dicoba mengerjakan soal ini nomor 1 sampai nomor 4. Untuk selanjutnya, tekanan hidrostatis pada bejana yang berisi gabungan fluida. Ini misalkan dalam satu wadah. Ini misalkan berisi air, kemudian di sini misalkan bisa berupa oil atau bensin dan sebagainya. Maka tekanan di dasarnya ini nanti sama dengan jumlah tekanan yang ditimbulkan oleh zat cair ditambah dengan yang ditimbulkan oleh oil, ditimbulkan oleh air ditambah yang ditimbulkan oleh oil, sehingga merupakan jumlahnya. Nanti bisa ditulis rho 1 G H1 ditambah rho 2 G H2 atau rho air G dikalikan H atau tinggi air ditambah rho, misalkan ini oil, kali G kali tinggi oilnya. Kemudian
tekanan hidrostatis pada pipa U berisi gabungan fluida. Jadi kalau dalam berjana berhubungan seperti ini, maka titik-titik yang tingginya sama, maka nanti memiliki tekanan yang sama. Jadi di sini tekanan di ini sama dengan di titik A di sini sama dengan di sini. Maka P1 sama dengan P2. Rho 1 G H1 sama dengan Rho 2 G H2. Karena G-nya sama bisa dicoret. Sehingga Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Contoh misalkan air dan minyak dituangkan dalam pipa U dengan kedua ujungnya terbuka seperti gambar. Tentukan massa jenis minyaknya. Jika diketahui Rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Penyelesaiannya PA sama dengan PC. Rho minyak GH sama dengan Rho air GH air. Sehingga kalau nanti dimasukkan, nanti akhirnya ketemu Rho minyaknya adalah 800 kg per meter. Jadi Rho minyak ditanyakan, G10, H minyaknya, H airnya, ini berarti H minyaknya 8. Kemudian Rho airnya, kemudian G H air. Nah, ini nanti G-nya bisa coret. Kalau Anda masukkan nanti maka ketemu 800 kg per meter kubik. Kemudian saya lanjutkan tentang tegangan permukaan. Tegangan permukaan suatu zat cair. Dalam kehidupan sehari-hari Anda lihat jentik-jentik atau nyamuk ini bisa berdiri di atas permukaan air. Kenapa ini? Di situ karena ada tegangan permukaan air. Kemudian kalau Anda pegang jarum misalkan, Anda letakkan pelan-pelan, maka nanti jarum itu bisa terapung di atas permukaan air. Nah, ini disebabkan karena adanya tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan terjadi karena adanya kohesi di bawah zat cair yang lebih besar daripada kohesi di permukaan zat cair, sehingga permukaan air akan cenderung mengerut dan membentuk luas permukaan sekecil mungkin. Jadi gaya tarik-menarik antara benda yang sama itu namanya kohesi, sedangkan gaya tarik-menarik antara dua benda yang jenisnya berbeda itu namanya adhesi. Jadi kalau air, partikel-partikel air dengan air partikel yang lain, maka ini namanya kohesi. Maka kalau kohesi lebih besar daripada adhesi, atau dari kohesi itu menimbulkan tegangan permukaan. Sedangkan kalau kohesi lebih besar daripada adhesi, maka nanti kalau Anda lihat
permukaan air ini di dekat daripada dinding tabungnya itu, maka akan terjadi daripada apa namanya, tampak airnya lebih tinggi yang di sebelah tengah daripada yang pinggir. Sedangkan kalau adhesinya lebih kuat daripada kohesi, maka akan cekung ke bawah. Jadi kalau kohesi lebih kuat daripada adhesi, cembung, nanti permukaannya cenderung cembung. Kalau kohesi lebih kecil daripada adhesi, maka akan cenderung untuk cekung permukaan air di dalam suatu tabung. Kemudian rumusnya, tegangan permukaan adalah gaya per panjang permukaan. Untuk selanjutnya tentang vikositas. Vikositas itu mudahnya adalah tentang kekentalan suatu fluida. Gerakan dari lapisan fluida akan menimbulkan gesekan yang disebut vikositas fluida. Makin besar vikositas fluida, makin sulit benda bergerak dalam fluida tersebut. Biasanya kalau lebih kental ini fluidanya, maka nanti vikositasnya akan semakin besar, atau gaya geseknya antara benda ini terhadap cairnya nanti akan lebih besar, maka vikositasnya lebih besar. Kemudian juga kecepatan misalkan bola, ini apa namanya, dalam zat cair ini akan bisa berbeda dengan adanya perbedaan tempat, yaitu gravitasi, dan adanya koefisien vikositas. Kalau semakin besar koefisiennya, berarti semakin kental, semakin lambat kecepatannya, semakin kecil untuk bergerak ke bawah. Sedangkan gaya geseknya itu semakin, ini perumusan ini adalah dirumuskan oleh Stokes, maka ini disebut gaya Stokes. Ini besaran tentang vikositas. Saya kira sampai di sini dulu. Kita lanjutkan nanti tentang hukum-hukum fluida statis. Sekali lagi anak-anak coba pelajari lagi dan lagi tentang konsep-konsep yang ada dalam fluida statis, dan nanti coba dikerjakan soalnya, baik yang ada di slide maupun yang ada di buku. Sekian, terima kasih dan selamat belajar, selamat mencoba untuk mengerjakan soal. Semoga selalu sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.